Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah kita mengenal bahwasanya orientalis atau orang-orang yang belajar tentang Islam, orang-orang barat yang belajar tentang Islam, itu seringkali kemudian membuat syubah, membuat keraguan-raguan dalam ajaran-ajaran Islam. Dalam hal ini tidak luput juga dari serangan orientalis adalah dalam bidang hadis. Banyak sekali para orientalis seperti Ignaz Goldziher dan para pengikutnya kemudian meragukan keabsahan daripada hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang tujuan mereka sebenarnya adalah untuk meruntuhkan daripada pondasi utama dalam Islam, yaitu Al-Quran dan hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW. Al-Quran dan hadis ini tidak bisa dipisahkan karena Al-Quran itu masih bersifat global dan kemudian diperjelas, diperinci oleh hadis Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kemudian para orientalis berhasil menyusupkan keraguan-raguan terhadap umat Islam tentang otentitas hadis, tentang keabsahan hadis, maka mereka sudah berhasil kemudian menghancurkan dua sumber hukum utama dalam Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, secara tidak langsung. Karena kalau hadisnya sudah dinilai tidak otentik, maka itu nanti berimplikasi bagaimana kita bisa menafsirkan Al-Quran tanpa hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas 11 poin, ya, kita ulangi 11 poin bantahan terhadap orientalis mengenai hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW. Terutama mereka mengatakan para muhaddis kita hanya fokus kepada kritik sanad tanpa fokus kepada kritik matan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabda insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Mudah-mudahan teman-teman yang melihat video ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan hati, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, ma'unah dan hidayah untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan mudah-mudahan teman-teman semua termasuk orang-orang yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Baik, langsung saja kita akan bahas 11 poin jawaban para ulama mengenai tuduhan para orientalis bahwasanya kita tidak fokus terhadap maksudnya muhaddis kita hanya fokus kepada kritik sanad tanpa melihat kritik matan. Kita akan baca pada kitab Naqdul Matni Indal Muhaddisin karangan Syekh Ibrahim bin Muhammad As-Sa'wi. Poin yang pertama, laqad awla ulama'un naqdi matnal hadis inayatan khassah fa mawdu'ul ilal min adakkil ulum wa huwa mukhtasun fil hadis alladhi zahiruhu isnaduhu as-sihah wa lihadha najidu anna katsiran min al-ahadis qad da'afaha an-nuqat wa sanad sahih salim wa min al-mustalahat wal ibarat fi hadha al-bab munkarul matni syadz muttarib gharib fihi zulmah. Jadi poin pertama isinya begini teman-teman. Ulama kita sudah memberikan perhatian khusus terhadap matan. Ini terlihat dari perhatian mereka terhadap ilmu ilal. Karena ilmu ilal ini disebutkan adalah ilmu yang sangat detail. Ilmu yang sangat detail. Kenapa? Kita tahu ilmu ilalul hadis itu dalam illah, definisi illah sendiri dalam ilmu hadis adalah sesuatu yang samar, yang merusak kesahihan hadis, di mana tampak zahirnya hadis itu adalah sahih. Nah, maka ilmu ilal yang sangat detail itu menjadi bukti tidak terbantahkan bahwasanya ulama kita mempunyai metode untuk mengkritik matan. Seringkali mereka kemudian mendoifkan hadis padahal sanadnya sahih. Wasanad sahih salim. Sanadnya bagus. Apa yang digunakan ketika mereka kemudian mendaifkan sebuah matan hadis? Dikatakan munkarul matni.
matan hadis ini mungkar. Lihat, mungkarul matni atau syad, dia janggal. Muttarib, terjadi kerancuan. Gharib, dia dia itu asing. Fihi zulmah, dalam matan hadis ini terdapat zulmah. Zulmah ini makna aslinya adalah kegelapan, maksudnya tidak jelas begitu teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di sini mungkarul matni, syad, muttarib ini semuanya dialamatkan kepada matan hadis. Jadi nggak benar bahwasanya ulama kita hanya fokus pada sanad. Sanadnya boleh sahih, tapi tunggu dulu matannya kita lihat apakah dia juga sahih. Belum tentu ya, karena di sini kata ulama dalam ilmu ilal itu menjadi suatu ilmu yang sangat detail membahas hadis baik dari sanad ataupun matannya. Qala Umar al-Musili lam yakif al-ulama 'inda naqdil hadis min haitsu sanadihi bal ta'addu ila an-nadhari fi matnihi faqadaw ala katsiri min al-ahadits bil wad'i wa in kana sanaduhu saliman idza wajadu fi mutuniha ilalan taqdi bi adami qubuliha. Katanya Umar al-Musili ya, seorang ulama berkata, ulama hadis kita itu tidak hanya kemudian mencukupkan kepada sanad saja, tetapi mereka juga mempelajari matannya. Apabila mereka melihat ciri-ciri kemaudhu'an pada matan itu dan sanadnya kadang-kadang bagus, karena kadang-kadang para pembuat hadis palsu itu mencuri sanad yang bagus ya, diisi dengan matan yang maudhu'. Mereka tidak ragu-ragu apabila terdapat matan yang kemudian diidentifikasi adalah hadis yang maudhu', maka mereka tidak menerima hadis tersebut. Nah, ini perkataan Umar al-Musili ya, bahwasanya ulama kita sampai sedetail itu. Walaupun sanadnya bagus, tetapi terdapat masalah pada matannya, tidak diterima. Kemudian yang kedua, annal muhadditsin katsiran ma yastadilluna 'ala al-ahadits al-mawdu'ah min khilal al-matn qabla as-sanad lianna jullul kadzdzabin wal wadda'in kanu yasrikuna al-asanid ay yarkabuna al-isnad al-jayyid 'ala al-matn al-mawdu' fayakunu al-kadzdzab qad ahkama al-khabar al-makdzub wa dhalika bi ikhtiyari al-rawi wa shaykhi wa man fawqahu bihaythu la yunkiru isnadu al-hadits ilayhim. وبعض الكذابين عمد إلى كتب الشيوخ الثقات فأدخلوا عليها أحاديث مكذوبة وكتبوها بين السطور. Nah, kita lihat hampir sama penjelasannya. Banyak sekali para muhaddis kita yang kemudian menemukan sebuah matan hadis itu adalah dhaif, adalah maudhu' bahkan di sini. Karena banyak sekali para pemalsu hadis itu seringkali mereka mencuri sanad, menggunakan sanad yang bagus diletakkan matan yang maudhu'. Ya, ini juga terjadi ya teman-teman. Akhirnya kalau begitu seakan-akan dilihat para perawinya bagus semua, thiqah semua, tetapi mereka kemudian sengaja memasukkan matan yang maudhu'. Bahkan ada sebagian kadzabin, para pendusta itu dengan mengenyaja mengambil bukunya seorang syekh yang thiqah, kemudian dimasukkan hadis-hadis yang palsu. Lihat teman-teman, betapa mereka sampai segitunya ya. Mengambil bukunya seorang syekh diisi dengan hadis palsu. Baik, itu yang nomor 2. Baik, sekarang nomor 3. أن المذاهب والمدارس الفقهية واختلافات بين هذه المذاهب والمدارس مبني في معظمه على نقد المتن تجدهم متفقون على ثبوت النص مختلفون في فهمه ودلالته. Kita lihat banyak sekali madhab dan madhab fikih itu terjadi ikhtilaf di kalangan para penganut madhab itu. Disebabkan apa? Disebabkan mabniun fi mu'zamihi ala naqdil matan. Kebanyakan sebab matannya. Lihat, disebabkan matan sebuah hadis. Mereka berikhtilaf. Para ulama mazhab berikhtilaf disebabkan naqd matan. Mereka muttafiqun ala thubutin nas. Mereka sepakat nas ini benar berasal dari Nabi. Tapi mereka berbeda dari pemahamannya. Berbeda dari
Apa maksud dari matan hadis ini? Nah, ini juga menjadi bukti bahwasanya ulama kita tidak hanya fokus kepada sanad, tapi juga fokus kepada matan. Artinya mereka mampu kok berdebat dalam hal ini. Ada matan yang ini benar berasal dari Rasulullah, tetapi cara memahaminya mereka berbeda. Artinya mereka mengerahkan seluruh energi mereka untuk kemudian memahami nas itu, tidak serta-merta menerima hadis itu demikian tanpa dipelajari, ya. Itu poin nomor 3. Kemudian poin nomor 4, anna muhimmatan nuqat hiyal wusul ila haqiqatir riwayah sihhatan aw dha'fan bi tariqatin salimatin bighaddin nazari an kaifiyatil wusul ila hadhihi al-haqiqah sawa'an kana an tariqis naqdis sanad amil matni fan natijah tahaqqaqat wa hadhihi hiya al-ghayah wa lihadha tajiduhu yutlaqu ala sanadi wal matni ma'an al-marwi. Katanya, yang poin nomor 4 ya, bahwasanya yang menjadi perhatian dari para kritikus hadis itu adalah al-wusul ilal haqiqatir riwayah. Mengetahui apakah hadis itu sahih, apakah dhaif atau bagaimana. Itu adalah tujuan mereka. Mereka kemudian tidak memisahkan antara matan dan sanadnya. Sama-sama, baik itu menggunakan naqdus sanad tidak masalah, naqdul matan tidak masalah. Yang penting kita mempunyai kesimpulan akhir, hadis ini sahih tidak, hadis ini dhaif tidak. Baik menggunakan kritik sanad ataupun kritik matan, yang penting hasilnya bisa ketahuan apakah hadis itu benar-benar dari Rasulullah atau tidak, ya. Jadi baik kritik sanad ataupun kritik matan sama-sama digunakan oleh para muhaddis. Baik, poin nomor 5. Kana al-hadfu min naqdi sanad huwa al-wusul ila naqdil matan wa khidmatih. Wa kama naqada al-muhaddisun as-sanada wa tamu bihi Baik, kita artikan dulu, ya. Tujuan daripada naqd sanad itu adalah al-wusul ilal naqdil matan. Tujuan dari kritik sanad itu adalah untuk sampai kepada kritik matan. Jadi saya ulangi lagi, tujuan dari kritik sanad itu untuk sampai kepada kritik matan. Jadi tidak serta-merta ketika melakukan kritik sanad itu tidak ada implikasi kepada kritik matan. Tujuan dari mengkritik sanad itu sebenarnya adalah untuk mengkritik matan. Wa kama naqadal muhaddisun as-sanad wahtammu bihi washtaratu salamatahu min wujud ad-dha'in wal kadzabin fakadzalika wada'a al-ulama syurutan liqubulil matni wa wada'u al-alamat tadullu ala wad'at fihi duna nazar ila sanadihi. Sebagaimana mereka peduli terhadap sanad, mereka juga mempunyai perhatian terhadap matan. Mereka mempunyai perhatian dengan mensyaratkan matan itu tidak ada unsur seorang pemalsu hadis, sehingga mereka membuat sebuah syarat-syarat tertentu sebagai diterimanya matan hadis. Sehingga apabila ada sebuah matan yang berciri-ciri palsu, itu kadang-kadang mereka menolak tanpa melihat sanadnya. Itu sudah dilakukan oleh ulama kita. Jadi kritik sanad itu khidmah kepada kritik matan. Mereka juga membuat sebuah syarat-syarat diterimanya sebuah matan. Apabila itu tidak memenuhi, maka kemungkinan besar hadis itu adalah palsu. Kemudian yang poin nomor 6, inna ilma mukhtalafil hadis khairu syahid ala i'tina'il ulama binaqdil mutun. Fahadal ilm yakni bil ahadis an-nabawiyah asy-syarifah allati zahiruha at-ta'arud. Wa qad ihtamma al-ulama mubakkiran bihadzal ilm bada'an min al-muallif al-Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i Ikhtilaful Hadis wa ghairuhu min al-muallafat ka kitab ta'wil mukhtalifil hadis li Ibnu Qutaibah wa kitab Mushkilul Athar lit-Tahawi. Yang nomor 6 adalah bahwasanya ilmu mukhtalaf hadis itu adalah bukti tidak terbantahkan bahwasanya ulama kita
mempunyai perhatian terhadap matan hadis. Kita lihat ilmu mukhtalaf hadis ini kan adalah sebuah ilmu yang mempelajari sebuah teks hadis yang terdapat pada zahirnya, pada teksnya itu seakan-akan terjadi ta'arud, terjadi pertentangan. Ulama sejak masanya Imam Asy-Syafi'i bahkan sudah mempelajari ilmu mukhtalaf hadis ini, karena beliaulah yang kemudian menjadi pencetus ilmu mukhtalaf hadis dengan kitabnya Ikhtilafu al-Hadis. Ada juga kitab yang lain, misalkan Ta'wil Mukhtalaf Hadis karangan Ibnu Qutaibah dan kitab Mushkilul Athar karangan At-Tahawi. Jadi banyak sekali ulama yang sudah mengarang tentang matan ya, seperti ilmu mukhtalaf hadis ini yang dikarang oleh Imam Syafi'i, dikarang oleh Imam Ibnu Qutaibah dalam kitabnya Ta'wil Mukhtalaf Al-Hadis dan kitab Mushkilul Athar karangan At-Tahawi. Jadi ini bukti yang tidak terbantahkan, teman-teman. Kemudian poin nomor 7, bayanal ulama fi bahthis syad wal munkar wal mu'allal wal muttarib wal mudarraj wal maqlub wuqu'ush syudud wal naqara wal illah wal itirab wal idraj wal qalb wal gharabah fi sanad wal matan wa mata takunu hadhihi sifat qadihah fi sihhatil hadis wa thubutih wa mata takunu mawjibatun liraddihi وقد أطلق العلماء على صنيع من يقلب الحديث سندا ومتنا بأنه يسرق الحديث إذا قصد إليه. Ulama sudah menjelaskan dalam pembahasan hadis syad, hadis munkar, hadis mu'allal, hadis muttarib, hadis mudarraj dan hadis maqlub, terjadinya syudzud, terjadinya sesuatu yang syad dan nakarah ya. Nakarah itu kemungkaran, terjadinya illah, terjadinya ittirab, kerancuran, dan idraj. Idraj itu idraj itu sesuatu yang bukan hadis dimasukkan sisipan ya. Wal qalb, ada penukaran, wal gharabah, dan terjadi keasingan dalam sanad dan matan. Ulama sudah menjelaskan bahwa dalam macam-macam hadis, kalau Anda belajar ulumul hadis dan belajar macam-macam hadis dhaif banyak sekali. Ada syad, munkar, mu'allal, muttarib, mudarraj, maqlub, dan lain-lain. Maka ada kalanya mereka kemudian menilai apakah sifat-sifat yang tadi disebutkan itu terjadi kerancuan dalam hadis, ada sisipan dalam hadis, terbolak-balik hadisnya, apakah itu bisa mencidrai kesahihan hadis atau tidak? Bisa mencidrai kesahihan hadis dan wajibnya kita menolaknya. Sehingga ulama menilai orang yang membolak-balikkan hadis, sanad dan matannya itu sebagai orang yang yasrikul hadis, pencuri hadis ya. Bukan hanya pencuri handphone ya, ada juga orang mencuri hadis, mencuri sanad hadis. Kalau memang dia sengaja melakukan itu ya. Baik, itu nomor 7. Ya, kurang berapa lagi? 8, 9, 10, 11, kurang 4 ya. Ya, cepat. Nomor 8, innal ladzi yanzuru fil kutubis sittah yatayaqqan min anna ashabaha rahimahullah qad naqadul matan. Barang siapa yang melihat kitab yang sittah, kitab yang 6, kutubus sittah, maka dia akan sangat yakin bahwasanya para penulisnya sudah melakukan kritik matan. Fal Bukhari qad ikhtara sahihahu min baini mi'at alaf min riwayah. Seperti Imam Bukhari ini sudah memilih dari kitab sahihnya itu, memilih dari 100.000 riwayat. Waqad sabata ba'da jam'i riwayat anna ikhtiyaratihi kanat mudrusatan wa qa'imatan 'alal bahthi. Dan pemilihan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya itu berdasarkan bahth, berdasarkan penelitian, bukan sembarangan. Wat tadqiq wat tatabbu, dan sesuatu yang sangat detail dan tatabbu. Tatabbu itu mempelajari. Wa kanat zahiratan naqdul matni mawjudatun kadzalika indal Imam Muslim. Dan Imam Muslim juga sama melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Imam Tirmidzi juga, Imam Nasai juga, Abu Daud juga, Ibnu Majah dan selain mereka. Jadi ulama itu seperti Imam Bukhari banyak sekali periwayatan hadisnya, tapi hanya menuliskan sebagian kecil dari hadis yang beliau hafal
dalam kitab sahihnya, maka ini indikasi mereka melakukan nakad matan. Juga imam-imam yang lain. Nomor 9, anna qisman kabiran minal marwi wa huwa mursal sahabi qabilahu katsirun minal muhaddisin fil jumlah ragma inqita'is sanad wa anna an-nadhar fihi yatarakkazu ala matnihi min ajli tahaqquqi syurutis sihah ka salamatihi minan nakarah wasyudud wal mukhalafah. Bahwasanya banyak sekali dari hadis-hadis yang dinilai mursal sahabi. Mursal sahabi itu seorang sahabat meriwayatkan hadis dari sahabat yang lain, tetapi dia bilang langsung dari Nabi, gitu ya. Jadi menghilangkan sahabat yang lain, disebut mursal sahabi. Hadis mursal ini banyak diterima oleh muhaddisin, walaupun disebut ada keterputusan sanad karena ada sahabat lain yang dia putus sanadnya. Maka yang menjadi perhatian di sini bukan kemudian hanya pada sanadnya, maka yang dilihat juga adalah matannya. Kenapa? Baik, jadi hadis mursal sahabi banyak sekali diterima karena memang apa? Di situ tidak terdapat indikasi bahwasanya matannya terdapat kemungkaran, matannya terjadi syadz, terjadi kejanggalan dan mukhalafah, tidak membedai hadis sahih yang lain. Jadi hadis mursal diterima sebab matannya tidak bermasalah. Ya, baik. Nomor 10, sebelum terakhir, anal muhaddisin katsiran ma yuhakkimuna 'ala al-hadis bil wada' wal kidhb min ghairi tariqil bahsi fi sanad wa innama huwa binaan ala dhawabit ilmiyah wa qawaid sabitah tawasaw biha wa tawarusuha. Muhaddis banyak sekali tidak menghukumi sebuah hadis dengan maudhu, dengan hadis palsu, dengan tanpa tariqul bahsi fis sanad, tidak tanpa melakukan sebuah penelitian dalam sanadnya. Apa yang mereka lakukan? Wa innama huwa bina ala dhawabit ilmiah. Itu berdasarkan dhawabit itu aturan-aturan ilmiah yang dan kaidah-kaidah yang sudah tetap yang mereka dapatkan dari pendahulu mereka. Jadi mereka tidak sembarangan mendhaifkan hadis, memaudhu'kan hadis tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian, dan penelitian itu menggunakan teori dan metode yang sudah mereka dapatkan dari para ulama sebelumnya. Wasiatil hadis anha fil qismi tsani min hadzal bahats, dan insyaallah nanti kita bahas ini ya pada bab maqayis dan ma'ayir fi naqdil matan. Terakhir, bal najidu anna hunaka manhaj yasluquhu katsirun minan nuqat wa huwa al-hukmu ala sanad al-hadis bi'tibari matanihi fan-naqid la yaqtani bi jawdati dhahiri sanad bal yu'tabar dhalika binisbah ila ma rawahu rawi min matan. Bal bahkan najidu anna hunaka manhaj yasluquhu katsirun minan nuqat, banyak sekali para pengkritik hadis itu apa? Al-hukmu ala sanad al-hadis bi'tibari, menghukumi sanad hadis berdasarkan matannya. Lihat, menghukumi sanad hadis teman-teman berdasarkan matanya. Fanakid laik tani bijawdi zahir sanad. Banyak sekali kritikus hadis itu tidak hanya terpukau dengan keindahan, dengan sanad hadis yang bagus, bal ya'tabar dzalika binisbah ila marahu rawi min matan, tetapi mereka juga melihat apa yang dirawatkan rawi tersebut dalam matannya. Qala Abu Daud, berkata Abu Daud, haddatsana Ahmad bin Ubaidillah al-Ghaddani, haddatsana al-Walid bin Muslim, qala haddatsana Sa'id bin Abdul Aziz, an Sulaiman bin Musa, an Nafi' qala sami'a Ibnu Umar mizmaran qala fawada isba'aihi ala udhunayhi wa na'a 'an at-tariq wa qala li ya Nafi' hal tasma'u shay'an qala faqultu la qala fara'afa isba'aihi min udhunayhi wa qala kuntu ma'an nabi fasami'a mithla hadha fasna'a mithla hadha. Kata Abu Daud dalam hadis nomor 4924 teman-teman, yang
Beliau mendapatkannya dari gurunya Ahmad bin Ubaidillah Al-Ghaddani, dari gurunya Al-Walid bin Muslim, dari gurunya Sa'id bin Abdul Aziz, dari Sulaiman bin Musa, dari Nafi, bahwasanya dia mendengar Ibnu Umar mendengar sebuah seruling. Maka Ibnu Umar meletakkan tangannya di telinganya, meletakkan ujung tangannya ke telinganya. Kemudian dia menepi dari jalan. Kemudian Nafi berkata kepada Ibnu Umar, "Ya Nafi, hal tasma'u syai'an?" Kemudian Ibnu Umar berkata pada Nafi, "Wahai Nafi, kamu dengar sesuatu enggak?" Qala faqultu la, sudah saya enggak dengar apa-apa. Farafa isba'ihi min udhunayhi, maka sekitar itu Ibnu Umar mengangkat tangannya itu dari telinganya. Kemudian dia berkata, "Kuntu ma'an Nabi, saya bersama Nabi, fasi'a misla hadza fasunana." Nabi mendengar seruling dan beliau melakukan ini. Jadi katanya Nafi, Ibnu Umar itu ketika mendengar seruling ditutup telinganya, disumpat ya bahasa Indonesianya atau bahasa Maduranya, disumpat kemudian menyingkir. Setelah disumpat tanya, "Kamu masih dengar suara enggak?" Tanya ke Nafi. Enggak ada suara sudah. Kemudian dilepas tangannya dari telinganya, bilang, "Saya dulu pernah Nabi dan ketika mendengar seperti ini Nabi melakukan ini." Apa komentarnya Abu Daud? Qala Abu Daud, "Hada hadis munkar." Ini hadis munkar, teman-teman. Katanya Abu Daud. Kenapa? Hada hadis sanaduhu sahih. Hadis ini sanadnya sahih, wa rijaluhu thiqat. Para perawinya thiqah. Wa qad rawahu ghairu wahid anin Nafi. Banyak sekali yang meriwayatkan dari Nafi. Fala'alla Abu Daud yushir bin nakara huna nakaratil matan. Maka kita beranggapan Abu Daud di sini melihat kemungkaran hadis ini terdapat pada matannya. Fa Ibnu Umar lam yunkir ala Nafi sima al-mizmar. Maka di sini Ibnu Umar tidak mengingkari kepada Nafi bahwasanya dia mendengar seruling. Wa inama sadda udhunahu huwa. Tetapi yang dia lakukan adalah menutup telinganya sendiri. Walam ya'mur an-Nafi bisaddi udhunihi, tetapi tidak menyuruh Nafi untuk menutup telinganya. Begini teman-teman. Jadi katanya Ibnu Umar itu ketika mendengar seruling menutup telinganya sendiri. Tetapi kenapa tidak menyuruh Nafi untuk menutup telinganya juga? Kalau memang seruling itu mungkin haram, katakanlah hukumnya di sini. Maka Abu Daud di sini yang melihat kemungkaran di sini adalah matannya. Tidak logis begitu ya. Orang yang tahu misalkan itu haram, Nabi bilang itu haram, Nabi melakukan itu, tetapi dia hanya melakukannya sendiri. Orang yang di sampingnya tidak disuruhnya. Kalau memang hadis ini tidak terjadi kemungkaran, kata Abu Daud, harusnya ketika dia menutup telinganya, Nafi juga dibilang tutup juga telinga kamu, begitu ya. Alhamdulillah, itulah 11 bukti bantahan kita terhadap orientalis. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan ini bermanfaat teman-teman, dan mudah-mudahan semuanya diberikan sehat walafiat, pemahaman yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua menjadi talibul hadis, pembelajar hadis dan pencinta para ulama. Naam, insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.